Tujuan praktikum mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Hipotesis Arnold, tidak terdapat pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau atau Vigna radiata. L1, terdapat pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau atau Vigna radiata. Dasar teori. Cahaya merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Tumbuhan membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Kekurangan cahaya akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan, selain itu, kekurangan cahaya saat perkecambahan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat, namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat atau tidak hijau. Semua ini terjadi dikarenakan tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek. Daun berkembang baik lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar, dan batang kecambah lebih kokoh. Haryadi 2017. Alat dan bahan yaitu penggaris, kap, kapas, air, kacang hijau, dan alat tulis. Langkah kerja pertama, siapkan 2 gelas plastik, lalu kasih label nama gelap dan terang. Lalu masukkan kapas ke dalam masing-masing gelas plastik secukupnya. Selanjutnya, masukkan air ke dalam masing-masing gelas plastik secukupnya. Dan langkah terakhir yaitu masukkan kacang hijau ke dalam gelas plastik sebanyak 6 biji. Untuk hasil pengamatan dapat dilihat dari foto sebagai berikut dan juga tabel berikut ini. Pembahasan. Apabila ditanam di tempat gelap, maka kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengaturan pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai, sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi, dengan kondisi fisik yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus dan tidak sehat karena batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Peristiwa ini disebut etiolasi. Jika ditanam di tempat yang terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat yang gelap. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hormon auksin ini akan terurai dan rusak, sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek, tapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau, serta memiliki cukup klorofil. Tapi pada praktikum yang sudah kami lakukan, kacang hijau yang ditanam di tempat terang hanya satu yang tumbuh, yang lainnya tidak tumbuh karena terlalu banyak air sehingga menyebabkan kacang hijau membusuk. Kesimpulannya, dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Proses tumbuhan membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan. Tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau.